背中に乗って。後悔するよ。大丈夫。道が分かれてる。ね、後悔したでしょ。あ、もう一つお願いしたいことがあるんだけど。ねえ、何が詰まってた？パンツ。Balik lagi di segmen cerita film Jepang. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Your Eyes Tell. Film tentang percintaan antara cewek buta dengan tukang parkir. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita gasken. Film diawali dengan pemeran utama kita yang bernama Rui. Baru aja kerja jadi penjaga tempat parkir, ngegantiin seorang kakek yang katanya tiba-tiba kabur. Di tengah berjaga, tiba-tiba... まだ始まってない？これ、おまんじゅうとみかん。ブサイクになり、晩酌の日本酒もどうぞ。 Ngomong apa ngomong? Walaupun buta, cewek ini selalu nonton sinetron bareng si kakek. Karena Rui bukan si kakek, cewek ini pun berniat pergi. Tapi, karena sedang hujan, Rui mengajaknya masuk dan nonton bareng. Selesai nonton, sebagai tanda terima kasih, cewek ini memberi makanan yang dibuat olehnya. Dia juga berpesan untuk selalu menyiram bunga ini. By the way, dia bernama Akari. Akari bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan. Tapi kelihatan di sini, bosnya terlalu touchy nggak sih? Di sisi lain, Rui ternyata dulunya seorang petarung. Tapi karena suatu alasan, dia nggak pernah latihan lagi. Maka dari itu, dia kesana untuk meminta maaf pada pelatihnya. Sepulang kerja, Akari mampir lagi. Oji-san? はい。見た目も悪くなかったし。あ、金木犀咲いたんじゃないですか？窓を開けてもいいですか？今日は何か運動でもしたんですか？ Malu sih kata gua mah. 見えない分勘がいいんです。おじさんがどんな人かも大体わかりますよ。声もそうだけど、いっぱい苦労してきたんでしょ。何年ですか？ネズミ。ってことは、48。36の方ね。ね、どんな服着てます？綿の T シャツ。おじさんじゃなくてドラマのヒロイン。スカート。靴は？履いてるけど。イヤリングは？それと似た感じの。本当に？本当？ Setelah selesai nonton, Rui buru-buru cuci kakinya yang bau itu. Akari akhirnya memberitahu namanya. Mereka akan menjadikan kegiatan nobar ini menjadi kegiatan rutin seminggu sekali. Seminggu setelahnya, Rui kelihatan banget nunggu hari ini tiba. Dia bahkan beli sepatu baru. 新しい靴の匂い。あなたを好きになってよかった。あなたを好きになってよかった。かっこいい？かっこいいけど、髪の毛ピンクだし。おじさんのことよ。あ、見えないからって嘘はダメ。そんなにハンサムじゃないってことね。あ、でも大丈夫。男は顔じゃない。ハートだから。Cerewet juga ya nih cewek. Karena saat pulang Akari keserempet, Rui pun mengantarnya pulang. Bahkan dia sampai menggendongnya menaiki ratusan anak tangga. Sesampainya di sana, Akari meminta Rui untuk membantunya membersihkan kotoran yang menyumbat drainasenya.
で、何が詰まってた？パンツ。 Alamak, Akari memberi Rui 2 tiket konser sebagai tanda terima kasih. Tapi karena Rui nggak punya temen, aka no lab, mereka jadi pergi berdua. Akari juga kelihatan se-excited itu ngedate dengan Rui. お腹も空いてる。じゃあ、行きたいお店があるんだけどいい？ずっと来たかったの。一人で焼き加減わからないから。はい。考える人知ってる？ロダンの考える人っていう彫刻。大学の時彫刻専攻して一時期集中して観察して見てたから今でも覚えてる。だけど、普段なんとなく見てたものって記憶に残ってないもんなんだなーって。家の前に咲いてた花が何だったのかとか、母がどんな顔して笑ってたかとか、父がどんな風にお酒を飲んでたかとか。この店両親とよく来てたの。思い出したくても大切なところが全然思い出せない。覚えておく必要なんてないと思ってたから。Dari apa yang diceritakan Akari, bisa disimpulkan kalau Akari buta karena suatu hal di saat dia masih kuliah. Karena Akari tipe cewek yang cerewet, tidak sengaja dia menyinggung perasaan Rui karena bercanda tentang masa lalu Rui. Keadaan pun jadi awkward. Tapi saat sampai di rumah Akari, Rui mulai membuka dirinya. Dia memberitahu namanya, umurnya, juga masa lalunya yang cukup kelam, makanya dia agak sensitif soal masa lalu. Akari kaget ternyata mereka seumuran. Besoknya, di tempat kerja, lagi-lagi bosnya genit, berusaha PDKT dengan Akari. Beralih ke Rui, mantan pelatihnya mengajak Rui berlatih untuk menjadi petarung lagi. Tapi Rui menolak. Dia mulai menceritakan kenapa dulu dia tiba-tiba hilang gak masuk latihan lagi. Karena dia masuk penjara selama 3 tahunan. Alasannya, karena dia menjadi petarung judi underground. Juga sekaligus jadi tukang pukul bayaran. Suatu hari, saat bosnya menyuruh menyandra seseorang, polisi menciduknya. Dia merasa melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan. Rui lalu mampir ke panti tempat dia dulu tumbuh dan berkembang. Si suster memberikannya kunci rambut untuk diberikan ke orang yang menurut Rui baik. Rui mulai mengingat masa kecilnya saat masih tinggal di sana. Ternyata dia sudah mulai baku pukul sejak masih kecil karena didoktrin kakak pantinya. Beralih ke Akari. Saat pulang, ternyata si bos sudah menunggunya di depan rumah. Dia bahkan nyelonong masuk tanpa persetujuan Akari. Dan ya, si loser ini berniat memperkeos Akari. Untungnya Rui datang di waktu yang tepat. Macam-macam sama tukang pukul, jari si bos pun dipatahin. Mantep dah. Niat hati membantu orang yang dia sukai, Akari malah menyalahkan Rui karena dia takut dipecat. Rui pun pulang, meninggalkan kunciran yang diberi si suster tadi. Karena kejadian itu, minggu selanjutnya Akari nggak mampir nobar. Tapi seminggu setelahnya, tiba-tiba Akari mampir dan langsung berkata kalau dia baru mengundurkan diri dari kerjaannya. Rui diminta mengajaknya jalan-jalan. Dibawalah Akari ke sebuah pantai, di mana pantai ini ternyata meninggalkan ingatan kelam Rui di saat ibunya dulu mengajaknya bundir. Tapi untungnya saat itu Rui berhasil selamat. Akari meminta Rui mencarikan sebuah batu yang disebutnya kaca laut. Setelah ketemu, dia diminta menyimpannya sebagai jimat penghubung antara mereka berdua. Setelah hari itu, semangat hidup Rui muncul lagi. Dia mulai berlatih untuk menjadi petarung lagi. Juga merenov rumah Akari supaya lebih nyaman ditinggali Akari. ありがとう。なんて書いてあるの？パソコンの展示。ロミオとジュリエットに出てくる好きなセリフ。彼女の目が問いかけている。僕は答えなければ。何？顔を見たいの。
見てるよ。嘘つき。Rui mulai mencari uang sebagai petarung lagi untuk menghidupi kehidupannya berdua dengan Akari. Juga mewujudkan cita-cita Akari menjadi pengrajin tanah liat. Di saat namanya mulai bersinar lagi, tiba-tiba bos geng undergroundnya dulu, aka si kakak pantinya, yang tukang doktrin itu, muncul di hadapannya. Tapi Rui berjanji, kali ini dia nggak akan terjerumus ke dunia gelap itu lagi. Besoknya, Akari mengajak Rui ke makam ayah ibunya. Saat Akari menceritakan kejadian yang membuat ibu dan ayahnya meninggal, ternyata これからいろんなところに連れて行ってあげられると思ってた。家族はいない。通報があった。頼む。家族だけは見逃してくれ。Rui makin benci sama masa lalunya. Sepulang latihan, kakak pantinya mengajak Rui masuk lagi ke dunia gelap itu, mengiming-iminginya dengan uang, juga mengancamnya. Saat sampai di rumah berantakan. Akari tidak ada di sana. Ternyata dia dibawa ke rumah sakit karena terpeleset. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi kebutaan matanya yang mulai mendekati buta total. Pikiran Rui makin kalut. Satu-satunya yang bisa dia ajak curhat cuma si suster panti. 十分償った。償ってません。何も償えてなかったんです。幸せになってほしい人さえ俺はいつだって周りを不幸にしてしまう。あなたは大切な人がいるのね。過去は変えられない。だったら自分が捧げられるものを捧げるしかないんじゃない？忘れないでアントニオ。あなたを許していないのはあなただけなのよ。 Ternyata, kenapa Akari nggak pernah melakukan operasi matanya? Karena biaya untuk cangkok mata sangatlah mahal. Tapi kali ini, Rui akan mengupayakannya. 元には戻れない。だってお父さんたちは帰ってこないもの。自分のせいで二人が死んだんだって苦しくなる。だからこのままの方が本当は気が楽なの。ごめんね。将来、子供ができた時、子供の顔を見たくない。結婚式あげて、新しい家に引っ越して、自分の幸せをちゃんと自分の目で見てほしい。元気にしてるかな。どうしたの？いや、なんでもない。 Rui mulai diteror geng underground itu. Karena takut Akari kena imbasnya, Rui mendatangi kakak pantinya dan menyetujui bertarung di kompetisi underground untuk terakhir kalinya. Pun hitung-hitung uangnya untuk biaya operasi Akari. Hari operasi Akari bersamaan dengan hari pertarungan Rui. Walaupun banyak mimpi-mimpi yang mau diwujudkan bersamanya sesaat matanya sembuh, tapi Rui harus meninggalkannya karena takut Akari kena imbasnya. Di awal pertandingan, Rui kewalahan karena harus melawan orang yang fisiknya lebih besar darinya. Tapi dengan finisher move-nya, dia berhasil menumbangkan si bule. Pertarungan ini disetting memang supaya Rui kalah telak. Makanya saat Rui menang, si kakak pantinya kesal. Operasi mata Akari berhasil. Tapi kampretnya, setelah pertandingan itu, Rui ditabrak, ditusuk, lalu ditinggal di tengah jalan oleh kakak pantinya itu. Bajingan memang. Hari-hari berlalu, Akari terus menunggu Rui. Sampai suatu saat, tiba-tiba Akari mendapat paket dari panti yang ditujukan untuk Rui. Akari pun mendatangi panti itu. Si suster mulai menceritakan kejadian di hari di mana Rui tanda kutip
menjadi penyebab kematian ayah dan ibu Akari. 2 tahun berlalu, Akari berhasil membangun bisnis kerajinan tanah liatnya. Dia juga kini menjadi relawan tetap di sebuah rumah sakit. Kebetulan banget, hari itu jadwal Akari merawat orang-orang di kamar yang Rui tempati. こんにちは。新しい方ですね。喋れねえみたいだよ。2週間前声を移ってきてから一言も話してない。あ、ボランティアの柏木です。マッサージさせてもらいますね。きっと良くなりますよ。頑張ってください。Suatu ketika, Rui mampir ke toko Akari. Dia membeli pot berisikan bunga yang dulu diminta Akari rawat di tempat parkir. Rui juga menangis saat melihat kotak pantinya dimodif menjadi kotak lagu yang sering dinyanyikan Akari dulu.もしかして前に病院でマッサージした方、どちらまで行かれますか？お送りします。すっくん、どうしたの？行くよ、すくん、こっち。どうしたの？ Saat balik ke toko, Akari sadar kalau pot tanaman itu dibeli seseorang. Si kasir pun menceritakan kalau pembeli itu nangis karena kotak lagu ini. Akari yang engeh buru-buru pergi mencari pria pincang tadi, tapi tidak ketemu. Sore itu, ternyata Rui berniat bundir di pantai di mana ibunya dulu bundir di sana. Kokoじゃないよ、Ruiの帰る場所。一緒に帰ろう。私の目見て。おかえり。Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah masa lalu memang gak bisa dirubah. Tapi, gak berarti kalau masa lalumu kelam, masa depanmu juga ikut kelam. Jangan lagi berlarut sama rasa bersalah itu. Oke, jadi itulah cerita alur film Your Eyes Tell yang KJ Tenor bawakan. Dengan kisah cinta yang manis antara dua orang ini, rating yang KJ Tenor kasih buat film ini 7,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenor signing out.